Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. So, buat teman-teman yang penasaran, teks apa ya yang akan kita bahas? Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di-like dulu videonya dan di-subscribe channelnya agar channel ini semakin berkembang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia bab 1 mengenai surat lamaran pekerjaan di jenjang SMA kelas 12 semester pertama. Subbab yang akan kita bahas kali ini adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Materi pembelajaran ini mengacu pada buku Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran pada subbab kali ini, kalian diharapkan mampu menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu mampu menentukan hal-hal penting yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau tanya dulu nih. Pernahkah kalian melihat atau membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, ternyata teman-teman, surat lamaran pekerjaan yang kita buat itu menentukan kita diterima atau tidaknya loh oleh perusahaan. Nah, bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar kita dengan mudahnya dapat diterima oleh perusahaan dan lolos ke tahap interview? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik dan benar itu seperti apa, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih pengertian surat lamaran pekerjaan itu? Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran kerja merupakan surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Pengertian ini mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, kita bahas pengertian surat lamaran pekerjaan ini ya. Surat lamaran kerja merupakan surat resmi. Dengan adanya kata resmi, otomatis kita selalu terngiang-ngiang dengan yang sifatnya itu formal. Berarti bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu harus bersifat formal, jadi tidak boleh bertele-tele. Kemudian, hal yang harus digarisbawahi yang kedua yaitu yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang. Nah, dari pernyataan ini juga sudah jelas bahwa ini itu mengacunya kepada seseorang atau pribadi, begitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat pribadi yang sifatnya itu resmi. Jadi surat pribadi yang dibuat oleh diri sendiri yang ditujukan ke perusahaan dengan menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Berbeda halnya dengan surat pribadi ke saudara, ke teman. Itu jelas sekali penggunaan bahasanya jelas berbeda ya teman-teman. Selanjutnya mengenai fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan ini menjadikan kita sebagai pelamar resmi memohon pekerjaan kepada sebuah instansi ataupun perusahaan. Jadi ketika nanti kita sudah diterima bekerja, kita menjadi tenaga kerja yang legal, bukan ilegal, karena kita resmi melamar pekerjaan. Ada buktinya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Ya, sudah jelas bahwa surat lamaran pekerjaan ini adalah sebagai alat komunikasi tertulis.
karena di dalamnya itu memuat informasi mengenai identitas diri kita, kemudian kualifikasi atau skill yang kita miliki dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Ya, fungsi ketiga ini sangat berkaitan erat dengan fungsi yang kedua, yaitu sebagai bahan pertimbangan HRD. Apakah calon pelamar ini memenuhi persyaratan yang ada di perusahaan tersebut atau tidak? Jadi seorang HRD akan mempertimbangkan mulai dari skill atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang tersebut, layak atau tidak, seperti itu. Selanjutnya mengenai jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan CV atau riwayat hidup. Nah, dalam cara ini, riwayat hidup itu merupakan isi surat. Nah, cara ini juga disebut dengan model gabungan. Kemudian yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, jadi dalam cara ini, riwayat hidup ini termasuk ke dalam lampiran surat. Nah, cara ini juga disebut dengan model terpisah. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Kalau digabungkan, riwayat hidupnya menjadi isi. Kalau dipisah, riwayat hidupnya menjadi lampiran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk mengidentifikasi isi dan sistematika diperlukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mulailah dengan melihat kerapihan dan kebersihan surat. Jadi biasanya para HRD yang menerima surat lamaran kita itu pasti akan melihat dari segi kerapihan dan kebersihan suratnya. Nah, jika surat lamaran pekerjaannya itu ditulis tangan, berarti akan dilihat tuh apakah tulisannya itu ditata dengan rapi sistematika penulisannya, ataukah bisa juga dilihat dari ada nggak ya kata yang salah atau typo gitu kan. Terus kalau diketik menggunakan komputer juga bisa dilihat dari ketikannya udah benar atau enggak gitu, tanda bacanya, kemudian ketika di print itu terbaca dengan jelas atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu kan harus bersifat formal ya teman-teman. Jadi jangan sampai di dalam surat lamaran pekerjaan itu terdapat bahasa yang tidak baku atau yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, seperti itu. Hal yang harus diperhatikan yang ketiga yaitu dilihat dari segi promosi pelamar. Apakah sudah ada pernyataan tentang itu? Nah, biasanya promosi pelamar ini terletak setelah identitas, baru ada promosi pelamar. Contohnya seperti ini. Saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang ibu atau bapak pimpin, seperti itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang keempat yaitu dilihat dari bagiannya, surat lamaran pekerjaan terdiri atas surat dan riwayat hidup. Nah, ini bisa berhubungan dengan jenis surat lamaran pekerjaan tadi ya. Jadi, surat lamaran pekerjaannya apakah digabungkan atau dipisahkan. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan yang kelima adalah dilihat dari bagian surat. Bagian surat itu terdapat yang namanya tesis dan argumentasi. Nah, kalau tesis itu pernyataan umum. Biasanya saya yang bertanda tangan di bawah ini _2, nama, siapa, tempat tanggal lahir, berapa,
kemudian alamat, nomor telepon. Nah, yang seperti itu termasuk ke dalam tesis atau pernyataan umum yang sering ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian untuk contoh argumentasinya seperti ini. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan staf keuangan. Nah, itu contohnya teman-teman. Kemudian, hal yang harus diperhatikan yang keenam yaitu penulis harus mencantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan terbaru pada alinea pertama. Nah, biasanya pada kalimat pembuka itu dicantumkan sumber informasi lowongan pekerjaannya itu didapatkan dari mana. Bisa didapatkan dari media cetak, atau media elektronik, atau dari media massa, baik berupa iklan ataupun surat. Nah, itu dicantumkan si informasi tersebut. Kalau misalnya berdasarkan inisiatif sendiri nih, kita mau melamar pekerjaan ke perusahaan A atau lembaga A, tapi kita nggak tahu ada lowongan atau enggak ya udah deh kita inisiatif aja bikin surat lamaran pekerjaan ke perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, itu kalau kejadiannya seperti itu tidak perlu dicantumkan. Cukup dengan seperti ini. Dengan hormat, koma, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, langsung saja seperti itu. Kalau itu berdasarkan inisiatif diri sendiri, contoh surat lamaran pekerjaannya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan yang terakhir yaitu mencantumkan hal-hal penting. Nah, hal-hal pentingnya itu contohnya seperti riwayat hidup atau CV, kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, SKCK, surat berbadan sehat. Nah, yang seperti itu gitu dicantumkan. Akan tetapi disesuaikan juga dengan syarat dari perusahaan atau lembaga tertentu. Kemudian, untuk mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, itu bisa dilihat dari isi surat lamaran pekerjaannya, mulai dari tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu bisa dilihat dari sistematika atau struktur dari surat lamaran pekerjaannya itu sendiri, apakah sudah sesuai atau belum. Begitu. Kemudian untuk mengidentifikasi isi. Nah, isi surat itu terdiri dari identitas diri, nama, tempat, dan tanggal lahir, kemudian alamat, pendidikan, umur, nomor telepon. Itu cara penulisannya itu harus tepat, begitu. Kemudian maksud dan tujuannya itu seorang pelamar itu akan melamar sebagai apa? Misalkan sebagai staf administrasi. Nah, tinggal cantumkan di bagian isi, maksud dan tujuan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal penting yang dilampirkan, seperti CV, ijazah, transkrip nilai, pas foto, sertifikat, SKCK, surat sehat, surat izin orang tua, surat pengalaman kerja. Nah, itu juga bisa dilihat atau diidentifikasi dari situ. Nah, untuk hal-hal penting yang dilampirkan, itu sekali lagi disesuaikan dengan syarat dari perusahaan atau lembaga resmi tertentu. Untuk contoh analisis dan simpulan sistematika surat lamaran pekerjaan akan ada di video terpisah ya. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan share.